kayak nikah sumpah. Untungnya belum kita cucu ya. Aduh, sadar itu ada kanan sama ada kiri. Kayak gue ngomongnya sebagian mesra sama gue karena udah segini. Itu jadi besti banget sama yang putus-putus gitu. Bener. Itu ngaku dimanapun bawa tuh putus-putus dalam Iya. tasnya. Halo guys, welcome back di podcastin aja yuk. Nah, di episode kita kali ini yaitu istirahat atau menyerah, yang berhubungan banget sama problematika anak kaum milenial yang pengen ngebenerin nasib keluarganya nih. Jadi untuk mengupas tuntas episode kita kali ini, gue ditemenin sama salah satu teman gue, Zila. Halo. Yang hebat banget dan mungkin kisah ceritanya itu bisa menginspirasi buat teman-teman di rumah. Oke, sebelumnya perkenalan dulu dong. Hai, gue Zila, gue temennya Dina. Awal-awal tuh emang masih agak malu ya. Kita lihat nanti 5 menit ke depan nih. Belum panas sih kalau gue. Emang harus dipancing dikit-dikit. Aduh, lu paham banget deh. Oh iya, by the way gimana kafe lancar? Lancar sih lumayan. Jadi Zila ini bisa dibilang pengusaha muda. Aduh, Dia punya kafe yang cukup terkenal di Bekasi, dan kafenya itu ya emang buat tempat foto endorse-nya selebgram, nongki-nongkinya selebgram, karena tempatnya itu keren banget. alhamdulillah sih ya. Lu kapan-kapan mampir dong. Gue pernah kesana, rame banget sih, gue tuh gak kebagian tempat. Oke, Alhamdulillah sih ya. iya, oke, balik ke episode kita kali ini. Bisa diceritain gak sih gimana dengan umur lo yang masih terbilang muda ini lo udah punya usaha sendiri, dan mungkin cerita lo ini bisa buat jadi inspirasi teman-teman di rumah, termasuk gue nih. Oke. Jadi waktu dulu tuh gue SMA, gue sempat ini sebenarnya jatuhnya karena paksaan ya. Karena waktu gue SMA itu bokap gue sempat ada bangkrut gitu. Dia punya bisnis terus dia bangkrut, dan sampai rumah gue tuh disita dan kita pindah ke kontrakan pintu 2 gitu. Terus habis itu ya karena gue tahu di situ nyokap gue mati-matian buat nafkahin kita, jadi ini nggak mungkin dong tinggal diam, apalagi gue anak perempuan. Jadi gue bantuin lah 1.000-2.000 buat keluarga gue gitu. Pasti ngerasain sih apa yang dirasain nyokap ya saat itu. Oh, tapi gue baru tahu loh kalau rumah lo sempat disita. Iya, karena dulu tuh sempet banget karena apa ya, mungkin gue nggak tahu sih jalan ceritanya, karena kan ini masalah nyokap sama bokap gue gitu. Mungkin bokap gue tuh punya modal sampai ngegadein rumah gue gitu. Jadi karena nggak balik modal, akhirnya kena lah gitu. Ya mungkin emang lagi sialnya aja lah ya. Kalau boleh tahu tuh kejadian lo pas lo kelas berapa sih? Itu waktu tahun terakhir gue SMA, dan itu justru gue bener-bener lagi banyak pengeluaran banget, karena Banget sih. kayak misalkan kita UN ada praktek juga, terus wisuda, terus kayak ada mau jalan-jalan tur gitu. Belum lagi kalau misalkan gue kepikiran mau lanjut kuliah atau enggak, itu kan banyak banget kan yang harus dipikirin. Apalagi kalau kelas 3 SMA itu kan ya yang lagi masa penasaran sama suatu hal. Pasti sama temen-temen tuh udah kayak, nanti kita lulus kesini ya, Iya. setelah lulus kita kesini ya. Pokoknya pengen mengeksplor. Jalan-jalan lah ya. Iya, bener, mengeksplor banyak hal lah pokoknya. Berarti itu tuh jadi masa paling sulit banget ya buat lo. Bisa diceritain nggak gimana berjuangnya nyokap lo sendiri nih menghidupi keluarga lo? Ya, yang dia bilang itu sangat lagi down-downnya lah. Sebenarnya sih gue jujur salut banget ya sama nyokap gue, kayak dia tuh independent woman banget, umur 30-an lah, kepala 3 dia masih semangat banget buat ngidupin gue sama adik gue yang masih SMP waktu itu. Dan dia tuh nggak ngeluh sama sekali sama gue gitu, kayak misalnya kak capek gini-gini, itu nggak ngeluh sama sekali. Dan waktu itu epicnya adalah best momennya nih, waktu gue lulus nyokap gue langsung bilang, kak nggak bisa, maaf ya kak, mama nggak bisa ngeliatin kamu sampai nggak bisa langsung ngeliatin kamu setelah lulus gitu. Terus kayak gue mikir kayak it's okay, nggak apa-apa gitu. Loh, tapi lu bukan sekarang kuliah ya? Iya, gue kuliah, gue tahun pertama di salah satu kampus. Karena ada satu momen yang gue inget banget, waktu itu gue ketemu sama anak kecil di jalan,
Dan itu kayak lagi jualan sesuatu kayak cangcimin gitu. Nah terus gue sempet jadi wawancara tuh di situ, jadi kayak wartawan gitulah, so deket. Gue tanyain kayak umur berapa, kelas berapa, tinggal di mana, terus kok sendirian, karena situ gue ketemu sendirian dan dia masih kecil sekitar umur 6-7 tahun. Dan gue tanya dong kenapa dia nggak sekolah di umur dia yang segitu, padahal segitu udah masuk SD lah ya istilahnya. Tapi dia bilang kayak aku mau kok sekolah gitu, aku mau kok belajar, tapi belum saatnya, belum waktunya gitu. Jadi kayak kata dia tuh kayak belajar tuh nggak kenal waktu, bukan harus kayak Harus saat itu juga gitu juga gitu. Yang penting belajar tuh harus ada porsinya, jadi bisa kapan aja dari mana aja. Bener banget. Pokoknya nyari ilmu itu bisa kapan aja, bisa di mana aja. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih belum bisa lanjut kuliah atau belum bisa lanjut lanjut sekolah, jangan berkecil hati. Karena ilmu itu bisa datang dari mana aja. Soalnya ya kalau kita melangkah tapi kita belum ada persiapan, itu tuh justru malah sayang nggak sih? Takut berhenti di tengah jalan. Karena lumayan biayanya juga lumayan loh kalau dipikir-pikir. Bener banget. Oke, ngomong-ngomong, nyokap lo sekarang gimana? Sehat? Alhamdulillah dia sehat banget. Dia kemarin baru habis zumba sama temennya. Dia bener-bener kayak nenek-nenek lincah sumpah. Untungnya belum minta cucu ya. Aduh, emang jiwa-jiwanya tuh masih jiwa anak muda. Justru sekarang anak-anak muda nih yang pada kayak jompo-jompo tuh. Itu udah bestie banget sama minyak kutus-kutus gitu. Itu dimanapun bawa tuh kutus-kutus dalam tas ya. Baru ngerjain tugas sebentar, aduh gue perlu istirahat nih. Tempat dingin masuk angin. Pinggang gue perlu rebahan nih gitu. Pokoknya buat kalian kalau ketemu kita bau minyak itu kalian tahu lah ya. Iya ya, aduh. Karena emang udah bestie banget sama perminyakan itu. Bener banget. Nah terus kalau udah ngomongin masalah muda, gue pengen denger cerita masa-masa SMA lo. Sedih sih sumpah, kayak gue gak mau nginget sebagian masa SMA gue karena lumayan sedih. Loh kenapa? Karena tuh waktu itu gue SMA, gue sempet dibully. SMA tuh gue sempet dibully dalam satu circle, dia ngebully gue tanpa kayak ada alasan yang jelas gitu. Dia ngebully gue tuh karena apa gitu. Ya gue sih gue sih kayak ya udah gitu, cuek aja gitu, karena kan gue juga di situ punya permasalahan keluarga yang benar-benar lebih genting lah daripada gue ngurusin mereka gitu. Jadi berarti selama SMA itu kan 3 tahun ya, berarti lo selama 3 tahun ini dibully? Enggak sih, sebenarnya kan gue anak pindahan nih. Jadi kurang lebih ya 2 tahunan lah. Tapi 2 tahun tuh juga yang nggak sebentar loh, lama. Iya sih, jadi kalau dia ngebully gue ya selagi dia nyakitin fisik gue ya udah gitu, gue biarin aja, masuk kuping kiri keluar kuping kanan aja gitu. Jadi gue nggak ada waktu gitulah buat ngeladenin mereka gitu. Cuma ya emang fisik lo tuh nggak apa-apa, tapi nggak mental lo gimana? Mental gue sih, iya sebenarnya sih kalau dipikir-pikir masih SMA ya, umurnya masih muda banget, masih labil. Ya kalau dibilang aman ya mungkin nggak aman pada saat itu, tapi sekarang gue kayak ya udah gitu. Oke, terus kehidupan lo setelah lulus sekolah nih kayak gimana sih? Gue lulus tahun 2019, terus gue karena udah gak kepikiran buat kuliah, gue langsung cari kerjaan. Di saat itu gue kepikiran jadi barista aja deh di salah satu kafe gitu. Jadi gue lumayan sih diajarin tentang perkopian dari situ. Oh, lo jadi barista di mana itu? Sempat jadi barista di dekat SMA gue dulu di Jakarta Utara. Dan itu gue sore sampai malam gue ngebarista di kafe itu. Terus paginya gue mau shop. Ya lumayan sih yang out shop ini buat nambahin cuan gue di situ. Tapi kalau dibayangin tuh capek banget sih. Emang gak capek buat lo yang ngejalanin pas saat itu? Kalau dipikir sekarang mungkin capek banget ya. Karena kan umur masih 18 waktu itu. Terus kerjanya udah pantang-panting kayak gini. Kalau dipikir sekarang sih mungkin capek banget. Cuma gue enjoy aja sih karena lingkungan kerja gue juga lumayan mendukung gitu. Oh, berarti lingkungan kerja lo enak ya, terbilang enak. Mungkin ya karena di masa SMA lo gak ketemu orang-orang kayak gitu, di tempat kerja lo ketemu orang kayak gitu, makanya merasa enjoy buat ngejalaninnya. Ownernya sih baik banget, jujur orangnya baik banget.
Tapi gue bener-bener masih heran, lu tuh bener-bener gak ada rasa kayak, aduh gue capek banget nih, harusnya nih gue main, gak kerja kayak gini nih. Enggak sih, karena gue di situ waktu gue kerja, ownernya tuh baik banget. Teman-teman gue itu juga mendukung gitu. Apalagi di situ kan jatuhnya gue nyari kerja di umur 18 tahun itu bukan hal yang mudah gitu. Iya. Ya itu juga karena tuntutan sih ya. Terus oke, bisa diceritain nggak gimana sampai lo bisa jadi Zila yang sekarang, yang mau beli ini tinggal beli, nggak perlu lihat harga, mau beli itu tinggal beli. Terus denger-denger ya, nyokap juga baru balik umroh ya dia. Alhamdulillah sih kemarin baru umrohin nyokap gitu. Jadi ya kalau dilihat dari perjalanan gue, ya gue lulus jadi barista, terus gue punya all shop, uangnya semuanya gue tabung, sampai sekarang gue punya cafe ini ya dari hasil tabungan itu aja sih. Ya karena gue juga udah belajar waktu jadi barista, gue tahu sih plus minusnya buka cafe. Iya, Jadi ya seperti itulah kurang lebihnya. berarti perjalanan lo tuh lo lulus SMA, lo jadi barista, di barista ini lo belajar gimana sih tentang perkopian, gimana resikonya plus minusnya buka kafe tuh kayak gimana. Karena nggak gampang ya buka bisnis. Bener itu banget. Karena banyak pasang surutnya. iya, bener. Karena ada beberapa orang yang ngejalanin usaha tuh yang ngejalanin aja, dia tuh tanpa mikir ada minusnya di dalam situ kan. Yang ada ujung-ujungnya malah berhenti di tengah jalan, nggak balik modal, itu kan jadi sayang banget ya. Iya banget. Jatuhnya ya kurang persiapan lah gitu. Tapi sumpah ya, kafe lo tuh bener-bener lagi rame banget loh. Iya sih, alhamdulillah. Iya, gue pas itu lewat nggak pernah sepi. Justru nih ya, minggu lalu gue ke kafe lo. Itu tuh gue nggak kebagian tempat duduk sama sekali. Sumpah. Akhirnya gue pesen minum, pesen makan, gue bawa mobil. Sebab emang sih minggu ini lagi rame, mungkin karena minggunya liburan sama kebetulan kafe gue tuh emang strategis banget deket kampus, jadi banyak banget anak-anak kampus yang nongkrong di situ. Kalian juga kalau mau nongkrong boleh banget tuh datang ke kafe gue. Bener banget. Padahal tuh ya gue datang ke sana tuh jam 4, 1 jam setelah buka lah. Ya gue pikir belum rame nih, ternyata udah rame banget. Pokoknya kalau ke situ kalau mau rame, lu langsung ke gue aja sih. Pokoknya harus kosongin tempat ya buat gue. Oke, ngomongin masalah all shop, terus sekarang all shop lo ini yang megang siapa? Apa masih jalan atau? Masih jalan sih. Sebenarnya gue punya tim, cuma gue mau adik gue juga ngelibatin diri buat megang bisnis itu, karena daripada dia sibuk Mobile Legends kan ya. Bener banget. Daripada itu gue ajarin lah dia sedikit-sedikit tentang bisnis. Kelas berapa sih ada lo? Sekarang mungkin udah tahun terakhir SMA ya, maksudnya Ya kelas 3 lah. Lagi masa bandel-bandelnya lah itu pokoknya. Ke top up tuh Mobile Legends. Makanya kan daripada duitnya, ya gue sebenarnya juga ngegaji dia gitu. Ya dia belajar kerja aja. Ya buat uang jajan juga. Cuman ya emang kalau anak umur segitu masih harus diawasi sih, apalagi masih labil. Udah lagi masa kayak gitu, lu kasih uang itu pasti ya. Apalagi kan biasanya kan kalau sama nyokap gue dikasihnya nggak pakai kira-kira gitu, langsung jual-jual aja. Ya itu sekalian membenahi mindsetnya dia lah. Oke, kalau tadi udah ngomongin masa SMA, kurang seru kalau kita nggak ngebahas mengenai masalah percintaan. Kalau gue tuh kayaknya nggak ada yang perlu dibahas banyak sih, karena nggak banget deh. Loh kenapa? Soalnya emang gue tuh jarang banget ya denger atau ngeliat masalah percintaan lo itu. Gimana sih? Karena kayak nggak menarik aja gitu, kayak nggak perlu dibahas banyak gitu. Apalagi gue baru bisa buka hati sama cowok gue yang sekarang ini. Sebelumnya kayak enggak deh. Tapi emang ada kejadian nggak mengenakan sampai lo nggak berani buka hati lagi tuh? Gue mungkin sebelum sama sekarang itu gue sempet di ghosting beberapa kali gitu. Jadi gue kayak sama cowok sekarang milih-milih gitulah. Bukan milih-milih kayak gimana ya, maksudnya kita biar nggak sakit hati terus aja gitu. Emang lebih baik itu dicegah, ya kan? Baiknya itu emang dicegah. Tapi kalau masalah di ghosting sama gue juga. Itu permasalahan si
setiap perempuan. Iya, benar banget. Mungkin laki-laki juga, cuman emang kebanyakan itu wanita yang merasakan itu. Yang banyak speak up ya wanita. Iya. Sumpah loh, malah sama mantan gue yang terakhir nih ya, gue udah gak boleh kenceng-kenceng ngomongnya. Secret ya. Iya. Gue udah diselingkuhin. Dia nggak mau ngaku, ngehina gue. Iya, apa sih? Sumpah. Dan lo mungkin kenal sama orang itu deh. Harus ditinggalin gak sih orang kayak gitu? Harus ditinggalin, harus lebih sayang sama diri sendiri. Dia 2 tahun aja udah kayak baru ketemu di bis kemarin. Oke. Banyak banget tingkah. Iya, bener Skip banget. deh cowok kayak gitu. Pokoknya harus lebih sayang sama diri sendiri. Buktinya sekarang gue bahagia tanpa dia ya kan? Iya. Emang harus kayak gitu. Harus ada puncaknya dulu. Nah kalau lo sendiri di ceritanya gimana nih? Cerita masalah percintaan. Tadi kan belum cerita tuh, baru sih. ya sedih-sedihnya aja kalau tuh di ghosting gitu. Waktu gue di ghosting tuh kayak posisi gue emang kan lagi down banget, terus gue temu nih laki-laki baik banget, kayak ini cowok baik banget sama gue, sampai akhirnya kayak gue nemu nih sandaran gue gitu. Tapi harus diingat. Jadi bukan hanya untuk satu orang, bisa nyender di sini, di sini, di mana aja. dimanapun. Kalau di beda tempat ya beda lagi Beda sandaran. lagi. Ya emang sandaran tuh bukan cuma di sini doang. Bisa jadi lu bagian sebelah kiri, sebelah kanannya ada lagi. Empat kiri, empat kanan. Pokoknya jangan cepat percaya deh pokoknya ya. Bener banget sih. Tapi berarti emang perjalanan lo itu gak sebentar ya, cukup lama banget buat sampai jadi kayak sekarang ini. Lumayan sih, karena gue sempet karena waktu SMA sempet down, terus gue ketemu orang-orang baik, jadi banyak yang support pilihan gue, banyak yang support kerjaan gue. Jadi seneng aja gitu, enjoy. Tapi gue tuh bener-bener masih penasaran ya sama lo yang waktu itu masih usianya masih muda, tapi bener-bener gak ada kepikiran kayak gue nyerah aja deh, nyokap gue aja yang berjuang sendirian gitu. Enggak sih, karena kan kayak kita sama-sama perempuan gitu. Jadi gue tahu posisinya nyokap gue tuh kayak gimana. Dan gue tuh kalaupun emang udah ngerasa capek, ngerasa kayak udah penat, ya gue istirahat gitu, bukan nyerah. Yap, Karena itu yang gue terapin di mindset gue sampai sekarang. that's point. Wah pokoknya keren banget sih Zila ini. Jadi bisa jadi asupan energi positif buat teman-teman di rumah. Kalau lagi ngerasa capek banget sama kehidupan itu harus ingat kata-kata Zila. Kalau capek itu istirahat, bukan nyerah. Iya, pokoknya karena kalau misalnya kita istirahat ya, otak jadi fresh, badan jadi ke-recharge, otomatis kita lebih semangat lagi buat ngejalanin aktivitas. Terus kalau Menghadapi masalah yang ada di depan. kita gitu. kalau nyerah ya udah, kita bakal di Selesai. situ-situ aja gitu, gak bakal improve ke depannya. Iya. Kalau kita menyerah itu semuanya selesai, it's done gitu. Oke. Tadi kita udah denger banyak cerita dari Zila, gimana dia survive di kondisinya yang dulu, dan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dan juga dijadiin motivasi. Dan buat kalian yang lagi ngerasain itu semua, ayo kalian bisa benahi nasib keluarga kalian. Kalau capek harus istirahat, gak boleh menyerah, karena kalau nyerah itu semuanya selesai. Oke, cukup sekian aja podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Zila udah mau hadir di podcast Makasih Podcast lo udah diundang. Kayak sama-sama. Dan terima kasih juga asupan-asupan energi positifnya. Sukses terus buat kafe dan all sukses shopnya. juga buat podcastnya, ini keren banget. Bahagia selalu buat Zila dan Amin. keluarga. Terima kasih. Pokoknya gue bakal ngundang lo lagi. Boleh Tenang aja, tenang aja. Gampang, nanti gue traktir di cafe gue ya. Gue tunggu cabang lo di Iya. Dan Bandung doain deh. ya, semoga bisa nambah cabang lagi. Tenang aja pasti didoain. Buat teman-teman di rumah juga bisa banget main ke kafenya Zila. Iya. Nanti bilang aja, ini temennya Dina gitu. Nanti bakal di diskon kok sama Zila, jadi tenang aja. Oke, terima kasih juga buat kalian semua di rumah yang udah berjuang sampai sejauh ini. Kalian semua keren banget. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.